Halo Sobat BPS, Sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya, Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Oke, di video kali ini saya akan membahas semua poin yang berhubungan dalam dokumen K-Regsosek. Bagaimana sih cara PML memeriksa dokumen K-Regsosek? Hal-hal apa aja sih yang sering terlewatkan? Dan batasan-batasan yang sering dilanggar? Jadi, bagi teman-teman PPL maupun PML wajib mengetahui ini karena ini akan sangat memudahkan dalam pendataan lapangan maupun saat pemeriksaan dokumen oleh PML. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Let's go, intro. Yang pertama, rincian 108. Hal yang harus diperhatikan dalam pengisian nama kakak, jika terjadi sesuatu terhadap kepala keluarga, entah itu meninggal atau cerai, maka lihat urutan teratas di kakak tersebut. Misal, dalam sebuah kakak tertulis Pak Rudi, Bu Tati, dan anaknya Anton. Pak Rudi meninggal misalkan. Meskipun di kakak Pak Rudi masih ada, karena kakaknya belum diperbaharui, di rincian 108, nama kepala keluarga berubah menjadi istrinya, yaitu Bu Tati. Begitupun di rincian 408, status hubungan dengan kepala keluarga. Meskipun di kartu keluarga Bu Tati sebagai istri, tapi di rincian ini Bu Tati naik pangkat menjadi kepala keluarga. Kodenya 1 ya. Begitupun seterusnya, kalau Bu Tatinya ikut meninggal juga, gitu kan. Misalkan kecelakaan mobil, barengan kan tuh meninggalnya, Pak Rudi sama Bu Tatinya misalkan. Maka di rincian 108, otomatis nama kepala keluarga berubah menjadi Anton. Kalau cerai juga sama ya, konsepnya kayak tadi, lihat urutan teratas dari kakak tersebut. Lanjut ke rincian 112, jumlah anggota keluarga. Teman-teman bisa memastikan dengan cara melihat rincian 404. Berarti ini hanya yang berkode 1 dan 5. Misal ini jumlah anggota keluarganya 3. Lihat rincian 404. 1, 2, 3. Oh benar. Jumlah anggota keluarganya 2. Lihat di rincian 404. 1, 2. Oh benar. Jumlah anggota keluarganya 4. Lihat di rincian 404. 1, 2, 3, 4. Oh benar. Karena yang ini kodenya 3 atau tidak tinggal bersama keluarga. Biasanya yang kode 3 itu yang ngerantau. Kayak gitu tuh. Jumlah anggota keluarga 3. 1, 2. Nah ini salah karena yang satunya kode 3. Kita benerin di rincian 112-nya jadi 2. Lanjut ke blok 2, keterangan petugas. Di sini juga suka banyak yang terlewat nih. Poin 205 ini jarang sekali diperhatikan karena dirasa terlalu mudah. Padahal poin ini sering terlewatkan pengisiannya oleh petugas. Di saya juga sama sih, banyak PPL yang terlewat nih, nggak diisi poin sini. Karena pengisian poin ini dilakukan setelah proses wawancara selesai, sehingga sering terlewatkan. Padahal poin ini sangat berguna untuk mengetahui kelengkapan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Terus di sampingnya ada nama dan tanda tangan responden. Nah, di sini juga banyak yang suka keliru. Ingat, nama dan tanda tangan responden ya, bukan kepala keluarga. Mentang-mentang di atasnya udah ditulis nama kepala keluarga, Doni Irawan misalkan. Refleks ke bawahnya juga tulis Doni Irawan. Padahal Pak Doninya lagi ngerantau, kode 3, ke kota misalkan. Masa iya sih Pak Doni pulang dulu dari perantauan hanya untuk tanda tangan ginian? Gak gitu juga Ferguso. Yang ditulis itu nama dan tanda tangan responden yang kita wawancarai saat pendataan. Kalau istrinya ya istrinya, kalau anaknya ya anaknya gitu. Lanjut ke rincian 301. Pengisian status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Jika di rumah tersebut terdapat lebih dari satu kakak, ada 2 kakak dalam satu rumah misalkan, pasti satu dokumen berkode 1 atau milik sendiri dan satu dokumen lagi berkode 3 atau bebas sewa.
Kalau pilihannya 2, 3, 4, 5, di rincian 301B-nya nggak usah diisi. Nih, lihat nih rambu-rambunya. Bukan berarti, udah bebas sewa, berarti nggak punya bukti kepemilikan, jadi kodenya 6. Salah ya teman-teman. Kalau pilihan di atasnya 2, 3, 4, 5, bukti kepemilikan ini nggak usah diisi, langsung aja loncat ke rincian 302. Lanjut ke rincian 302. Untuk pengisian luas bangunan, kita bisa langsung tanyakan kepada responden. Jika responden merasa ragu, maka kita bisa memilih alternatif menghitung ubin atau keramik. Lihat aja tuh keramiknya misalkan ada berapa, kita hitung. Jika ingin lebih pasti lagi, petugas bisa membawa meteran. Agak ribet sih kalau sampai bawa meteran, tapi di daerah saya ada loh petugas yang bawa-bawa meteran. Aduh, pokoknya totalitas banget tuh orangnya. Lanjut ke rincian 307. Untuk sumber penerangan utama, mayoritas atau sebagian besar di daerah saya itu menggunakan listrik PLN dengan meteran. Saya rasa di daerah kalian juga sama deh kayak gitu ya, menggunakan listrik dengan meteran. Jika responden menyatakan daya kWh-nya 450 watt atau kode 1, maka dipastikan responden tersebut menerima subsidi listrik pada blok 5 rincian 501D. Jadi teman-teman bisa langsung isi tuh di sana. Bulan 10 tahun 2022 misalkan gitu. Lanjut ke rincian 308 untuk bahan bakar atau energi utama untuk memasak. Hampir sama nih kayak yang tadi, jika responden tersebut menjawab memasak menggunakan LPG 3 kilo, maka dapat dipastikan responden tersebut mendapatkan subsidi LPG pada rincian 501G. Di halaman belakang lagi ya. Jadi teman-teman bisa langsung pindah ke halaman belakang. Dan pastikan lagi jika responden memiliki tabung ukuran lain untuk dapat mengisi rincian 502A. Biar sekaligus aja gitu, nyambung, masih seputar gas. Masih seputar tabung gas gitu ngomonginnya. Lanjut ke rincian 309. Tentang kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar. Jika dalam satu rumah hanya terdapat satu kakak dan memiliki fasilitas BAB, maka kita bisa memilih poin 1 atau kode 1. Tapi jika dalam satu rumah tersebut terdapat dua kakak atau lebih, maka isiannya yaitu memilih poin atau kode 2 yang menyatakan bahwa keluarga tersebut berbagi tempat BAB. Yang ini ya, ada digunakan bersama anggota keluarga dan keluarga tertentu. Lanjut ke rincian 309B dan 310. Kita bisa mengambil kesimpulan dengan melihat kondisinya di lapangan oleh PPL ya saat pendataan, bukan PML. Masa gara-gara saat meriksa dokumen PML ragu sama isiannya gitu, terus ngecek sendiri ke lapangan. Gak gitu juga kali, bisa habis tuh waktu. Lanjut ke rincian 407 tentang umur responden. Di rincian ini lebih baik hitung sendiri ya. Jangan tanya responden dulu sebelum kita tahu umurnya. Di atas kan udah ada tuh tanggal lahirnya. Nah, kita bisa gunain itu untuk menghitung umur responden. Misal, tanggal lahir responden 20 Juni 1991. Kita hitung di kalkulator. 2022 dikurangi 1991 sama dengan 31 tahun. Nah, setelah kita dapat umurnya, baru tuh kita bisa pastikan ke responden. Berarti umur ibu sekarang 31 tahun ya? Oh iya, gitu kan nanti pasti jawabnya. Gitu ya, jadi kita juga harus pakai logika kita, jangan percaya gitu aja sama responden. Ibu umurnya berapa? 37 tahun. Padahal kalau dihitung dari tanggal lahir sebenarnya 43 tahun. Ada tuh PPL di daerah saya yang kayak gitu. Dan anehnya percaya aja lah gitu si PPL kalau umur ibu tersebut 37 tahun. Dituliskan tuh 37 tahun di dokumen tanpa menghitungnya dari tanggal lahir. Padahal pasti kelihatan ya dari garis atau kerutan di wajahnya juga. Emang dasar aja tuh PPL. Nggak dipakai kali akalnya.
Lanjut ke rincian 410, pertanyaan kehamilan. Jika responden tersebut wanita yang berusia 10-50 tahun dan yang status perkawinannya itu 2, 3, 4, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Jadi, meskipun responden tersebut wanita dan berusia 10-50 tahun, kalau kodenya 1 atau belum kawin, rincian 410 ini nggak usah diisi ya. Banyak tuh yang ditabrak, mentang-mentang batasan umurnya 10-50 tahun. Padahal kodenya 1. Lanjut ke rincian 415. Di sini juga banyak yang keliru nih. Banyak yang nggak diisi. Mentang-mentang anaknya masih SD, ijazah tertinggi yang dimilikinya itu nggak diisi. Dah masih SD katanya, belum punya ijazah. Ya kalau belum punya ijazah, isi kode 23, tidak punya ijazah SD, jangan dikosongkan. Intinya kalau blok pendidikannya terisi, pasti terisi lengkap ya. Nggak mungkin ada yang bolong-bolong. Kayak gini nih, ini salah, harusnya terisi semua, 2, 3. Lanjut ke rincian 401, nomor urut anggota keluarga. Ini harus tetap terisi ya. Kalau saya sih nyaraninnya isi dulu lengkap nomor urut anggota keluarga ini di awal. Misal anggota tersebut ada 4 orang. Isi dulu 01, 02, 03, 04. Di sini juga 01, 02, 03, 04. Dan buka halaman terakhir 01, 02, 03, 04. Jadi nanti kita tinggal fokus ke pertanyaan karena nomor urutnya udah terisi. Jangan karena responden tersebut kode 3 di rincian 404, kesananya juga dikosongkan. Kan di rincian 404 kalau misalkan responden tersebut kodenya 3, maka berhenti di sana ya. Jangan diisi lagi pertanyaan ke bawahnya. Kosong aja sampai nomor urut di halaman selanjutnya juga tetap kosong. Itu salah ya teman-teman, nomor urut ini harus tetap terisi meskipun dia berkode 3. Dan ini nih di rincian 419 tentang kepemilikan NPWP. Banyak yang berpikir kalau blok pekerjaan ini satu paket. Jadi kalau responden tersebut nggak kerja, ya udah dikosongkan kalau udah kode 2. Padahal itu keliru ya teman-teman. Rincian 419 ini wajib terisi mau dia bekerja atau nggak kerja. Dan biasanya lanjut ke bawah nih kelirunya. Mentang-mentang kata responden tersebut nggak kerja dan nggak usaha, sesudah ngisi kode 2 di atas, ke bawahnya kosong aja semuanya. Padahal rincian 420 ini juga wajib terisi. Lanjut ke rincian 429, pertanyaan tentang pengasuh atau wali. Tujuan dari rincian 429 ini sebenarnya untuk melihat disabilitas ya. Jadi jangan terpaku ke 60 tahun ke atas. Kalau isian di atasnya ada yang berkode 1 atau 2, meskipun responden tersebut di bawah 60 tahun, harus terisi. Diingat ya, banyak yang terlewat tuh di rincian tersebut. Lanjut ke rincian 431, tentang keikutsertaan dalam program PIP. Ini batasannya 5-30 tahun ya. Jadi bukan terbatas pada anak yang lagi sekolah aja. Ya emang sih kalau PIP itu identiknya sama anak sekolahan atau anak yang masih sekolah. Tapi di sini rambu-rambunya 5-30 tahun. Jadi meskipun dia udah nggak sekolah, bahkan udah berumah tangga misalkan, cewek kan rata-rata nikahnya dari mulai 20 tahun ke atas ya. Udah nikah, jadi nggak diisi program PIP-nya. Padahal cewek tersebut masih masuk kategori loh, 5-30 tahun. Bukan terbatas pada anak-anak yang masih sekolah aja ya. Ingat, perhatikan rambu-rambunya. Lanjut ke rincian 506. Untuk mengisi rincian ini, tinggal lihat aja ke atas. Kalau responden tersebut penerima BPNT, PKH, dan BLT Desa, maka dapat dipastikan kalau responden tersebut memiliki rekening aktif. Dan di sini kodenya 2 ya. Ya untuk pribadi. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagikan dalam pemeriksaan dokumen K-Regsosek ini. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya cara atau tips dalam pemeriksaan dokumen K-Regsosek ini.
dan belum terbahas oleh saya. Teman-teman bisa coba tuliskan di kolom komentar, biar yang lain juga tahu tips and trik yang teman-teman pakai dalam pengisian atau pemeriksaan dokumen KRX Sosek ini. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar ya. See you next time in the next video.